Mereka bilang, Bapak Pendeta, kami lihat Bapak Pendeta keras. Tapi ada satu di pendeta di Papua, sudah orang tua. Dia keras luar biasa, Bapak. Saya bilang, keras bagaimana? Bapak bayangkan orang ini mati celaka karena mabok. Celaka motor atau ya motor. Mabok. Mabuk parah lalu mati. Celaka mati. Bapak tahu waktu mau kubur, pendeta bisa berdoa begini. Bapa di sorga, kami tahu anak ini sudah di neraka Tuhan. Buset dah. Saudara. Saya bilang, waduh, kalau saya jujur saya tidak mungkin omong begitu, bukan apa-apa, tapi kan saya lagi mau menjangkau orang yang masih hidup. Kalau ngomong begitu, keluarganya, papanya, mamanya, kerabatnya pasti marah. Dia bilang, itu kami semua juga pikir begitu. Tapi orang tua ini dia tidak peduli. Dia doa, Tuhan, kami tahu anak ini sudah masuk neraka sekarang. Waduh, saya pikir ini gila. Ini pendeta di Manokwari, di Papua. Tuhan beserta kita. Nah, saudara-saudara, mari kita satu hati, kita berdoa untuk dengar firman Allah. Kita berdoa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, hamba mengucap syukur, ada satu kesempatan yang sangat luar biasa bagi hamba, dan semua milik kepunyaan-Mu. Orang-orang yang telah Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk menerima berkat. Dan kemudian Tuhan juga yang akan memakai kami semua menjadi berkat bagi sekeliling kami. Saat ini Tuhan, di hadapan hadirat-Mu kami berdoa, ampuni dosa-dosa kami, supaya tidak menghambat kami menjadi berkat dan juga tidak menghambat kami menerima berkat. Kemuliaan bagi-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus, pusat pujian penyembahan kami, pusat pemberitaan kami berdoa dan siap untuk menerima firman Tuhan yang akan memerdekakan kami. Kemuliaan bagi Allah, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih menyoroti firman Tuhan yang tercatat dalam Roma pasal 14 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sudah menyoroti bagian yang pertama seputaran nats ini di bawah tema hidup dan mati adalah untuk Tuhan atau milik Tuhan atau bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya sudah tekankan di minggu yang lalu bahwa ini adalah bagian firman Allah yang bersifat rumus bagi setiap orang percaya. Ini tidak bisa ditawar-tawar, ini juga seharusnya tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa, saudara-saudara? Karena menurut saya salah satu dosa terbesar yang membuat orang jatuh, tergeletak, bahkan hancur adalah kebiasaan menunda-nunda. Menganggap diri masih sehat, menganggap diri masih kuat, menganggap diri masih muda, menganggap diri masih terlalu sibuk, menganggap diri masih punya pengaruh, menganggap diri bahwa tidak usah melayani Tuhan dulu, tidak usah memberikan hidup kepada Tuhan dulu, karena
Mereka ditipu, dikuasai oleh pemahaman sesat yang mengatakan hidup ini cuma satu kali. Jadi kita nikmati dulu kesenangan-kesenangan dunia. Jelas ini adalah tipu daya setan yang saya lihat cukup berhasil di dalam diri orang-orang tertentu. Bahkan saya pribadi yang berkhotbah ini pun pernah ada di dalam pemikiran seperti itu, pola hidup seperti itu, di mana kami berpikir tidak usah dululah sok-sok bergereja lah, melayani Tuhan lah, ikut persekutuan doa lah, tergabung dalam kelompok-kelompok penginjilan lah. Tak usah dululah, toh masih muda. Kita perlu merasakan dulu kesenangan-kesenangan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan-kenikmatan dosa. Seperti itu. Tetapi saudara-saudara, dari pengalaman hidup saya, beruntung ya. Menurut saya ini beruntung karena anugerah Allah saya diselamatkan. Banyak saudara, teman, sahabat, kenalan saya yang punya prinsip yang sama. Dan sebelum mengalami pertobatan, sebelum mengalami satu kehidupan baru di dalam Kristus, ternyata nomor antrian mereka telah tiba dan mereka dipanggil pulang, saudara-saudara. Dan bagi saya itu sangat mengerikan. Ada yang celaka mati karena AIDS, ada yang meninggal karena pulang pesta mabuk berat, lalu kemudian celaka dan kecelakaan maut, mati di tempat, di masa usia yang produktif, masih muda. Sebenarnya ini kalau masuk ke dalam pekerjaan Tuhan, wow, gereja butuh orang-orang muda yang punya hati demi kepentingan kerajaan Allah. Gereja butuh orang-orang muda yang punya ide-ide cemerlang supaya melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi faktanya ada orang yang menunda-nunda dan akhirnya malah petaka datang. Ya, saya mau kasih tahu selagi saudara masih bisa dengar saya sebagai salah satu hamba Allah dari begitu banyak hamba Allah yang Tuhan pakai, Tuhan tetapkan untuk terus menyerukan kebenaran yang memerdekakan ini. Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan, pemulihan, pertobatan hanya bisa kita temui di dalam Yesus Kristus. Dan bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Saya serukan berkali-kali, serahkan dirimu sebelum terlambat, saudara-saudara. Sebab kalau engkau terlambat, engkau mati dalam kekonyolan, mati yang sia-sia, mati bukan untuk kemuliaan Allah. Padahal nats yang kita baca yang merupakan rumus bagi saya dan saudara, Tuhan sendiri mengatakan kalau kita hidup untuk Tuhan, kalau kita mati untuk Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang menyia-nyiakannya. Mereka hidup untuk setan, hidup untuk dunia, hidup dikuasai oleh roh yang sedang bekerja dalam diri orang-orang durhaka. Dan roh itu yang membuat pikiran kita duniawi dan kita terjebak dalam berbagai pola hidup yang menyakiti Tuhan. Ya, kita harusnya hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Tapi orang sudah mati secara rohani sehingga dia hidup untuk setan. Dan orang begini pun kalau tidak cepat bertobat, dia akan mati untuk sesuatu yang sia-sia, saudara-saudara. Dalam Efesus pasal 2 itu, ayatnya yang pertama sampai seterusnya, firman Allah berkata apa? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kenapa? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi saya bukan bicara tanpa dasar. Memang ada roh yang bekerja sekarang dan membuat orang semakin durhaka, membuat orang jauh dari Allah, membuat orang tidak mengasihi Tuhan. Ya, roh ini menjauhkan orang dari Tuhan. Kalau roh Tuhan bekerja, roh Tuhan menjauhkan orang dari roh ini.
Paulus yang menuliskan ini juga pernah mengalami masa di mana dia hidup dikendalikan oleh roh yang kerja di dalam diri orang-orang durhaka ini. Makanya di ayat 3 Paulus berkata, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya, tetapi untung rahmat Tuhan datang kepada Paulus dan datang kepada Anda semua. Dan pagi ini sebenarnya pemberitaan ini adalah bagian dari rahmat Tuhan yang sedang Tuhan perdengarkan kepada setiap bapak, ibu, kakak, adik, saudara-saudara, orang-orang muda dimanapun Anda berada. Kalau Anda mau, Anda akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Sekalipun Anda dan saya pernah mati secara rohani gara-gara dosa-dosa kita. Ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang-orang muda, siapapun Anda yang mendengarkan saya pagi ini, kalau Anda masih ada dalam penundaan, saya mau kasih tahu, Anda ditipu oleh setan. Dan kalau Anda mati dalam penundaan, Anda pasti masuk neraka. Ya, sekali lagi, Anda pasti masuk neraka kalau Anda tidak bertobat. Jangan anggap remeh neraka. Api lilin saja, kau sentuh api lilin saja kau setengah mati kok. Apalagi api neraka, saudara-saudara. Itu api yang gak ada matinya. Itu real, itu nyata. Ya, saudara, saya yakin sekali bahwa banyak orang juga, setan berhasil tipu mereka juga, sehingga kalau bicara neraka atau apa segala macam, mereka anggap ini omong kosong. Aduh, saudara, saya perlu ingatkan ini ya, dengar baik-baik, saya ingatkan ini. Anda kalau meneliti kitab suci, Anda menghitung lebih banyak mana ketika Yesus berkhotbah, lebih banyak topik sorga atau lebih banyak topik neraka? Betul bahwa Yesus sering bicara tentang kerajaan sorga, tapi Yesus juga berkali-kali bicara tentang neraka. Dan tahukah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa kalau kita hitung mana yang lebih banyak topik sorga atau topik neraka yang sering diajarkan atau yang sering dikhotbahkan oleh Yesus, jawabannya lebih banyak topik neraka. Ajaran saksi Yehova yang sesat itu mengatakan neraka tidak ada. Itu sama dengan penghinaan kepada ajaran Kristus. Itu sama dengan dia mengatakan apa yang Yesus ajarkan yang sangat tegas dan berulang-ulang, bahkan lebih banyak dari topik sorga, yaitu topik neraka. Seolah-olah saksi Yehova mau bilang neraka omong kosong. Neraka itu benar adanya, saudara-saudara. Dan ingat ya, prinsip neraka sorga saya sudah sampaikan berkali-kali. Sekali neraka tetap neraka, sekali sorga tetap sorga. Orang yang masuk ke neraka tidak bisa pindah ke sorga. Orang yang masuk ke sorga tidak bisa pindah ke neraka. Mau ke sorga atau ke neraka, keputusannya adalah di dunia ini. Kalau engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, dan engkau berkata seperti nats yang kita bahas, hidupku bagi Tuhan, matiku bagi Tuhan, maka engkaulah penghuni-penghuni kerajaan Allah yang masih menumpang di dunia ini. Tapi kalau engkau menolaknya, saudara-saudara, engkaulah penghuni neraka yang masih menumpang di planet ini. Jadi Anda jangan main-main. Anda jangan pikir ini berita bohong. Karena faktanya berita tentang neraka itu jauh lebih banyak dari berita tentang sorga saat Yesus menjelma dan berkhotbah 2000-an tahun yang lalu. Ya,
Saudara, kalau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, nanti antikris datang dan orang seperti Anda lah, ya, yang berpotensi menjadi pengikut antikris atau kaki tangan antikris. Saya tunjukkan datanya supaya saudara bisa ingat apa yang dikhotbahkan oleh saya ini betul-betul sesuai firman. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19, firman Allah berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Nah, ini pemimpinnya tunggal akan datang, kita tidak tahu siapa. Ya, ada yang pernah tuduh bilang, oh ini Paus. Ada yang pernah tuduh, oh ini Muhammad, nabinya orang Islam. Ada yang tuduh begini begitu. Ini ayat bilang dia akan datang. Kalau itu mereka kan sudah ada, bukan mereka. Jangan cepat-cepat menuduh, jangan cari hal. Ya, kita ini di negara yang majemuk, kaya akan budaya dan agamanya. Jadi kalau saudara tidak punya dasar yang kuat, jangan omong sembarang. Akan datang, siapa kita tidak tahu. Dia belum ada. Tetapi saudara-saudara, dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Garis bawahi. Pemimpin tunggalnya belum muncul menurut ayat ini, tapi pengikut-pengikutnya sudah banyak. Makanya disebutkan dengan apa? Ya, dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh. Mereka yang banyak-banyak ini berasal dari mana? Jangan tuduh-tuduh dulu agama lain, kelompok lain. Tak usah. Lihat ke diri kita. Ternyata ayat ini sedang bicara tentang orang-orang yang ada dalam gereja, tapi tidak sungguh-sungguh. Ulang. Ternyata antikris yang banyak-banyak ini sedang berbicara tentang orang-orang yang ada dalam gereja, tapi tidak bertobat. Yang ada dalam gereja, tapi tidak sungguh-sungguh. Yang beragama Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh. Dengar ini. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Berarti dari dalam gereja. Dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bapak Ibu, kakak adik, saudara-saudara, orang-orang muda, tua, muda, kecil, besar, perempuan, laki-laki, dengarkan seruan ini. Cek posisimu, cek kerohanianmu. Apakah engkau orang yang sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh? Apakah engkau orang yang berserah kepada Allah atau apatis, acuh tak acuh terhadap rohanimu, terhadap gerejamu, terhadap imanmu? Coba periksa masing-masing. Bagi saya kesempatan berkhotbah ini mau khotbah apa lagi? Ya, saya mau omong keuangan. Banyak orang yang lebih jago tentang keuangan. Dengar mereka sajalah. Saya tidak mampu bicara itu. Mau ngomong tentang apa? Kesehatan, ya saya sentil-sentil sedikit saja. Karena memang masih pandemi. Tapi yang lebih paham tentang penyebaran virus bla bla bukan saya. Tuhan sudah pakai para medis, dokter, ya, ahli pakar virus. Bukan saya. Saya tantang Anda bertobat. Itu urusan saya. Itu kerjaan pendeta-pendeta. Ya. Jadi setiap kali saya dapat kesempatan, saya hanya teriakan itu. Dan bagi mereka yang sudah bertobat, mereka akan tambah diberkati. Mereka akan tambah semangat. Mereka akan tambah luar biasa. Dan saya berharap bagi mereka yang masih dua kaki, bagi mereka yang belum ada arah dan tujuan yang jelas, bagi mereka yang masih bermain-main dengan dosa, kiranya mereka bisa ambil keputusan tegas. Itu harapan saya sebagai hamba Tuhan. Ya, seorang dokter itu kalau dia lihat dia punya pasien sembuh, dia senang sekali.
Dia bisa operasi orang berhasil. Dia senang sekali. Seorang kontraktor itu kalau dia bisa kerja, ya, kerja rumah atau jalan berhasil, dia senang sekali. Saya tidak tahu ini siapa yang kerja ini jalan di Kupang. Ini sekalian pesan saja. Ini Pak, saya ada lihat. Kok bisa jalan baru kerja sudah hancur itu. Saya yakin mereka yang kerja jalan pasti merasa tidak senang. Ya cepat perbaiki dulu. Itu kerja bagaimana? Baru hujan sedikit. Jalan baru nih di sekitar kami di Oepura, Sikumana sini. Saya lihat kok ini aspal semua bisa terlepas. Hanya baru hujan. Padahal baru itu jalan. Nah tentu sebagai kontraktor atau yang kerja, entah siapa yang kerja, pasti Anda rasa tidak puas kan? Ya kan? Nah sama kayak pendeta juga. Kalau kami khotbah lalu kami lihat, kok ini orang kepala batu terus, kepala angin terus, ya jahat terus, melawan terus, tegar tengkuk terus. Sebagai pendeta jujur kami kecewa. Itu baru hati pendeta. Kalau hati Tuhan Anda jangan tanya lagi. Tuhan pasti kecewa. Tapi kalau kami beritakan Injil, lalu orang bertobat, hidup untuk Tuhan, lalu dia mati untuk Tuhan, enak. Kami waktu khotbah pun semangat. Waktu dia mati kami khotbah, kasih contoh tentang almarhum atau almarhumah, jadi enak begitu. Tapi kalau mati minum mabok, ini kita mau ngomong apa? Mati overdosis obat kuat, kita mau khotbah apa? Saya sudah pasti kalau orang sudah mati kan saya tidak mungkin omong tentang jenazah lagi. Kalau dia mati sembarang, saya tidak, ya jujur saja saya pasti berhikmat jaga perasaan keluarga sehingga tidak singgung dia. Tapi khotbah tetap jalan. Tapi kemarin saya di Papua Bapak Ibu. Waktu kami selesai KKR, lalu ada makan-makan dengan Pak Gubernur Papua Barat, lalu juga Pak Bupati Manokwari. Ini pejabat-pejabat rendah hati, ya. Pejabat mau ikut duduk KKR sampai habis. Wah itu luar biasa. Jujur saya di NTT jarang ketemu yang begitu. Pejabat mau duduk, kalau dia duduk mabok sampai pagi ada. Ada pejabat yang begitu, duduk mabok sampai pagi, ya, duduk cerita porno, cerita dari perempuan simpanan dari mana-mana, sama yang Korea kok, mau yang mana saya ada. Kalau pejabat yang kurang ajar begini, jujur saya pernah ketemu di NTT. Tapi kalau pejabat yang duduk ikut KKR sampai habis, ada sih, tapi jarang-jarang. Ada, bukan tidak ada, ya. Saya sering kok ikut beberapa pejabat mereka duduk. Saya lihat ini sudah gubernur lagi, bupati. Dua-dua duduk dengar acara sampai tuntas. Wow. Beta rindu pejabat-pejabat di NTT model begitu. Dan buat Bapak Ibu pejabat yang dengar ini kerinduan kami sebagai rohaniawan. Kerinduan kami sebagai masyarakat NTT. Sebagai masyarakat Kota Kupang. Ingat. Pejabat itu harus bertobat lebih dahulu. Sebab ikan itu bawa dari kepala dahulu. Ikan busuk dari kepala berturun pilayan. Kalau kepalanya busuk, lu jangan harap yang lain baik. Semua busuk karena sifatnya kebusukan itu menular. Ini dia. Jadi ya waktu saya duduk begitu, lalu kemudian ada hamba Tuhan bercerita karena mereka pantau ikut kenal saya melalui media sosial. Mereka bilang, Bapak Pendeta, kami lihat Bapak Pendeta keras. Tapi ada satu di pendeta di Papua, sudah orang tua. Dia keras luar biasa Bapak. Saya bilang, keras bagaimana? Bapak bayangkan orang ini mati celaka karena mabok. Celaka motor atau ya motor. Mabok. Mabuk parah lalu mati. Celaka mati. Bapak tahu waktu mau kubur, pendeta bisa berdoa begini. Bapak di sorga, kami tahu anak ini sudah di neraka Tuhan. Buset, saudara.
Saya bilang, waduh, kalau saya jujur saya tidak mungkin omong begitu, bukan apa-apa, tapi kan saya lagi mau menjangkau orang yang masih hidup. Kalau ngomong begitu, keluarganya, papanya, mamanya, kerabatnya pasti marah. Dia bilang itu, kami semua juga pikir begitu. Tapi orang tua ini dia tidak peduli. Dia doa, Tuhan, kami tahu anak ini sudah masuk neraka sekarang. Waduh, saya pikir ini gila. Ini pendeta di Manokwari, di Papua. Saya pikir-pikir, wih sadis beta juga kepala angin mah, bet pikir, wih kalau begitu jangan omong toh. Dan Tuhan kami serahkan. Dia sambil serahkan apa lagi kok Alkitab tulis neraka mah. Serahkan apa Tuhan? Kami tahu dia sudah di neraka sekarang. Sekarang bukan nanti. Sekarang dia sudah di neraka. Aduh, beta bilang, wih ini ada begitu. Mereka bilang, ada Pak. Dan di Papua juga kami baru ketemu hanya dia saja. Saya lupa tanya. Saya lupa tanya Pak Pendeta sudah tua. Dia punya nama siapa? Habis dia doa begitu, keluarga kecewa sekali dengan dia. Tapi dia bilang, pusing amat memang kalian punya anak. Sudah di neraka, saya mau bilang ke surga dan Tuhan marah saya. Begitu. Saya pikir-pikir, waduh, sadap, ini ngeri. Nah, saya ini tidak mau omong begitu. Selagi Anda masih hidup, saya omong nih. Karena kalau Anda mati, saya tidak mungkin omong. Toh Anda tidak bisa dengar juga, toh. Jadi kalau Anda masih hidup, beta kasih tahu. Kalau hidup, hidup untuk Tuhan. Kalau mati, mati untuk Tuhan. Sebab kalau hidup untuk setan, kau mati pasti masuk neraka. Dengar. Dan ini saya harus bicara apa adanya. Sebab kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi. Saudara, saya bicara ini karena saya tahu jalan menuju seperti yang saya khotbah nih, jalan yang sempit, jalan yang menuju kebinasaan, jalan yang menuju kehancuran, jalan yang menuju pola hidup yang menyakiti hati Tuhan. Itu jalan yang lebar dan banyak orang melaluinya. Saya kasih ingat dulu ini ayat supaya saudara jangan lupa. Ya, dikatakan dalam Matius 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, saya tidak tahu saya dapat berapa ini. Dari teriakan-teriakan saya, seruan-seruan saya ketika saya berkhotbah, saya tidak tahu dari rombongan besar yang sedang ada dalam barisan panjang menuju kebinasaan itu, saya tidak tahu saya bisa tarik berapa, karena Tuhan yang punya kuasa itu. Tapi urusan saya berseru terus, berseru terus, berseru terus, berseru terus.